Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki bulan keluarga di minggu pertama bulan Juli ini. Mari kita dengan penuh sukacita menyambut bulan keluarga ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri memberikan salam kanan kiri kita. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di mana di bulan Juli ini kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi keluarga kami. Dan kami pun diajak untuk mengasihi keluarga kami, tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi bagaimana kami bersama dengan keluarga, kami boleh menjadi saksi dan berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah di bulan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kita mengucap syukur, kita memasuki bulan keluarga, di mana setiap kita diingatkan bahwa kita ini punya keluarga yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita diajak untuk memperhatikan bagian keluarga yang paling terdekat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Dan di tahun ini kita ingin tidak hanya sekedar memberi perhatian khusus, waktu khusus kepada keluarga yang kita kasihi, tetapi bagaimana lewat keluarga yang kita kasihi, kita bisa menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, sehingga apa yang kita lakukan sungguh nama Kristus dimuliakan. Sebagai bentuk dari iman kita, di mana di tahun yang ketiga ini kita merindukan setiap keluarga-keluarga menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menyambut dengan antusias di bulan keluarga ini, juga lewat persekutuan-persekutuan keluarga yang biasanya kita lakukan per kelompok di kelompok masing-masing. Tetapi sepanjang bulan keluarga ini kita dijadikan satu dengan koordinator kelompok-kelompok yang ada. Mari besok hari Rabu
silahkan Bapak Ibu mengajak keluarga yang kita kasihi, membangun ikatan kasih, membangun iman, pertumbuhan iman lewat persekutuan gabungan keluarga, tempat di gereja, betul ya? Tempat di gereja, di belakang gereja maksudnya. Kita berdoa Tuhan beri cuaca yang baik sehingga keakraban, kebersamaan bisa kita rasakan bersama-sama. Dan juga ada kegiatan serangkaian di bulan keluarga yang ada, nanti Bapak Ibu bisa menyimak di warta jemaat yang akan disampaikan. Tuhan memberkati ibadah kita sepanjang pagi ini dan sepanjang bulan keluarga kita disanggupkan menjadi saksi dan berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang sehati dan sepikir dalam Tuhan adalah keluarga yang hidup dalam kesatuan hati dan satu pikiran, berlandaskan ajaran Kristus. Mari kita untuk saling berusaha membangun dan mengasihi antara keluarga kita. Kita naikkan pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan disambut dengan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Saatnya kita akan bersatu hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon setiap pergumulan, setiap keluarga kita dan gereja kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepadanya, Tuhan akan pegang kendali hidup kita. Kita naikkan pujian pengantar doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Bersama-sama kita akan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Setiap kali kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan, kami boleh mengungkapkan terima kasih kami kepada Engkau. Engkau Allah yang telah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu pegang kendali di dalam kehidupan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Bahkan sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, di situ Tuhan ada bersama dengan kami. Tangan-Mu senantiasa Engkau sediakan bagi kami, dan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi ketika kami jatuh, tangan-Mu yang menopang kami, meninggikan kami, memuliakan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan akan hadirat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kepedulian-Mu kepada setiap kami. Sekalipun kami menghadapi banyak perkara di dalam kehidupan ini, kami boleh merasakan Tuhan, tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang berkuasa itulah yang senantiasa memegang erat di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memelihara iman di dalam kehidupan kami,
sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap terus mengiring dan melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jemaat yang Kau pilih sendiri menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang menghadapi problem, beban yang berat, kami sangat percaya Tuhan, kami tidak sendiri, kami punya Tuhan. Janji-Mu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami, Kau memberi kekuatan dan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami boleh berkata bukan semata-mata kami, bukan semata-mata kekuatan kami, bukan semata-mata keberadaan kami, karena semata-mata itu karena Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami, yang siap untuk menopang dan menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sekian lama bergumul dengan sakit mereka. Kami ingat akan Bapak Hanmi Janta, Pak Rudi, Pak Liston, juga kami berdoa bagi Bapak Santano Bravo. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kasih-Mu. Tangan-Mu yang senantiasa merengkuh mereka. Engkau yang membelai mereka Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan satu perkara kalau Tuhan, izinkan kami minta kepada Tuhan, bila iman mereka Tuhan tetap teguh di dalam Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan keberadaan mereka. Dan semuanya pada akhirnya akan dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bila kehendak-Mu yang jadi, yang terbaik Kau berikan bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan perjalanan gereja ini yang tahun ini memasuki tahun yang ke-92 ke dalam tangan Tuhan. Banyak lika-liku, banyak jalan, banyak Tuhan, badai yang harus kami hadapi bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, Sang Gembala Agung kami yang akan terus membimbing dan memimpin kami. Dengan gadamu, dengan kekuatanmu, dengan kasihmu, kami akan tetap tegar dan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk program tahun yang ketiga ini juga ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan tahun yang ketiga ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami yang kami persembahkan bagi Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program yang sedang kami lakukan saat ini, yaitu program Bulan Keluarga dan ulang tahun gereja. Kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki minggu yang pertama di dalam bulan keluarga ini. Tuhan, satukan kami, ikat kami dalam satu roh, jalin kebersamaan di antara kami, karena kami menyadari kami adalah memiliki satu Bapa, kami adalah saudara seiman, kami menjadi keluarga Allah, kami telah mendapatkan keselamatan dan dijadikan satu oleh Tuhan. Kau memberkati Tuhan selama bulan keluarga yang kami lakukan bersama-sama dengan jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi saksi, karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami, bukan karena kami, tapi Engkau sendiri Tuhan yang menanggung dosa kami di atas kayu salib, memberikan anugerah kepada kami, keselamatan, kehidupan yang kekal, dan tempat yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Jadikan kami juga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, karena kami sudah menerima kasih-Mu, kami sudah menerima segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pengalaman-pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan akan kami boleh saksikan, akan kami jadikan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini. Lewat kehidupan kami yang sederhana ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi program-program yang lain yang sudah kami setujui bersama, dan bila kami boleh hidupi bersama-sama, sehingga lewat program ini kehidupan kerohanian kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh berakar kuat di dalam Engkau. Kami boleh senantiasa Tuhan menjadi kesaksian
bagi nama Tuhan sendiri. Di samping itu, biarlah kami boleh menjalin kebersamaan di antara kami, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang mengendaki bangsa ini ada, pemerintahan ini ada. Itulah sebabnya kami menyerahkan bangsa ini dan pemerintah ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan, kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Bahkan kuasa-Mu yang akan mengendalikan Tuhan jalannya bangsa ini. Disingkirkan dan diusir segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ibadah pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila setiap kami yang hadir pagi hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang akan menjamah dan melawat setiap kami, sehingga pulang dari tempat ini ada kesegaran yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami. Diberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini menunaikan tugas pelayanan. Roh Kudus ada pada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kini satu dalam Kristus. Dia telah jadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Inilah pujian persembahan yang akan dipersembahkan oleh kelompok persekutuan Yordan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan untuk kelompok persekutuan Yordan bisa maju ke depan. Kita semua bersatu mengasihi dan bersuka-cita. Kudus
bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama menyambut bulan keluarga yang bersama-sama kami rayakan dan kami peringati di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur, kami mau menyerahkan firman Tuhan, perenungan yang akan bersama-sama kami renungkan Tuhan, karena Engkau sendiri juga yang menolong setiap kami. Engkau yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat betul-betul menyampaikan firman yang betul-betul berasal dari Engkau Tuhan. Berkati pula setiap kami yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan ini dapat betul-betul diterima oleh setiap kami, bertumbuh di dalam hati kami menjadi satu buah yang subur Tuhan, sehingga kami dapat melakukan di kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Berlian sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat semua ya. Ya, hari ini ya kita bersama-sama memasuki bulan keluarga, Bapak Ibu ya. Di bulan keluarga kita bersama-sama datang berkumpul sebagai keluarga-keluarga di dalam Kristus. Ya, kita di ibadah hari ini juga ada yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita tadi ditolong oleh Berlian ya untuk membaca firman Tuhan. Yang melayani di ibadah ini juga dilayani oleh anggota-anggota keluarga. Tadi singer semua dilayani oleh keluarga Belipati ya. Kita hari ini bersama-sama merayakan bulan keluarga. Sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama merayakan, memperingati bulan keluarga. Nah Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, berbicara tentang keluarga ya. Di keluarga-keluarga saya rasa ada satu seperti rutinitas ya. Ada satu kejadian klasik yang sering terjadi di keluarga-keluarga, terutama pada keluarga-keluarga di zaman dahulu ya. Kejadiannya yaitu rebutan remote TV Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang gimana ya, apakah masih pada pakai TV apa enggak di rumah ya. Tapi zaman dulu ya, terutama apa yang saya alami, apa yang tetangga kiri kanan saya alami, apa yang teman-teman saya alami, banyak keluarga-keluarga yang hidup di zaman dulu itu rebutan channel TV ya, rebutan tayangan TV.
Ya, saya ingat banget dulu waktu saya kecil tuh saya rebutan sama kakek saya, ya, sama Mbah Kakung. Ya, saya manggilnya Mbah Kakung. Nah, dulu itu saya ingat banget, saya masih SD. Terus saya itu paling suka nonton yang namanya kartun itu Naruto, Bapak Ibu. Ya, mungkin semua tahu ya Naruto. Dari dulu bahkan sampai sekarang itu Naruto masih jadi kartun favorit saya. Ya ini sampai saya buat jadi casing HP ini ya. Saking saya ngefansnya sama Naruto. Nah, dulu itu saya ingat banget Naruto itu tayang di TV itu tiap sore jam 5 atau jam 6 tuh Naruto itu tayang di TV dan saya itu selalu nonton. Pengen banget nonton. Nah, tapi ya ada tapinya. Karena rebutan remote itu tadi, ya, saya itu selalu rebutan sama Mbah Kakung saya. Ya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, saya masih anak SD, ya, sukanya nonton kartun, sukanya nonton Naruto, tapi Mbah Kakung saya itu malah pengen nonton wayang. Jelas saya sangat marah dulu ya, saya sebel banget sama mbah saya. Gitu. Saya rebutan TV, aduh aku pengen nonton kartun, pengen nonton Naruto, tapi kok mbah saya pengen nonton wayang. Ya namanya anak kecil dihadapkan dengan orang tua yang kalah yang mana Bapak Ibu? Yang anak kecil ya, saya yang kalah ya, padahal saya itu betul-betul suka nonton Naruto. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kebanyakan dari kita pernah mengalami momen-momen itu ya. Bapak mungkin ya jadi seorang ayah pengen nonton berita ya, ibu-ibu pengen nonton channel tutorial masak misal gitu, anak-anak pengen nonton kartun ya, ibu-ibu pengen nonton sinetron dan lain sebagainya ya. Kadang kita itu ada satu keinginan yang dipaksakan di dalam keluarga gitu ya, rebutan TV, rebutan remote TV itu tadi. Nah, kisah ini Bapak Ibu, ini menggambarkan sama seperti gambaran dari keluarga yang tidak sehati dan tidak sepikir. Ya, semuanya pengen menang, ya sama kayak saya pengen menang, saya pengen nonton Naruto, tapi mbah saya juga pengen menang, pengen nonton wayang. Ya, semuanya rebutan, bapak, ibu, anak sering rebutan karena zaman dulu tuh TV itu jadi salah satu tontonan yang paling menarik ya, beda dengan sekarang. Sekarang kita nonton pakai HP, nonton pakai YouTube, apa semua udah simpel, semuanya ada. TV udah mulai ditinggalkan. Nah, tapi dari cerita ini kita belajar bahwa seringkali kita itu menjadi pribadi-pribadi yang memaksakan kehendak. Apalagi di tengah keluarga. Apalagi kita yang lebih dituakan gitu ya, kita yang menjadi orang tua. Anak-anak sering, halah udahlah, bapakmu wae sing nonton, ibumu wae sing nonton. Seringkali kita seperti itu. Semuanya pengen menonton tayangan hidupnya masing-masing. Nah, tapi Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, apa yang ingin Tuhan itu tayangkan di dalam keluarga kita ini? Apa yang ingin Tuhan itu kita kerjakan di dalam keluarga kita ini? Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu perenungan firman Tuhan yang berbicara tentang satu kewajiban, satu keharusan, satu hal yang betul-betul harus ada di tengah keluarga Kristen, yaitu keluarga yang sehati, sepikir di dalam Tuhan. Ya, keluarga yang sehati, sepikir di dalam Tuhan, sehati dan sepikir. Ya, kita harus menjadi keluarga-keluarga yang bisa menjadi satu hati, menjadi satu pikiran, sama pikirannya. Tetapi bukan hanya menjadi sehati sepikir berhenti di situ saja, tetapi ada tambahannya, yaitu di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ada banyak sekali keluarga yang hidup seperti rumah yang mewah. Banyak keluarga yang hidupnya itu seperti rumah yang megah, tetapi rasanya dalamnya itu kosong. Ada banyak keluarga yang memiliki bangunan rumah yang mewah, tetapi tidak ada kedamaian yang indah. Ada komunikasi, tetapi tidak ada namanya saling mengerti. Ada relasi darah, tetapi tidak ada relasi hati. Ada keluarga yang semuanya tinggal di dalam satu atap yang sama, tinggal di bawah atap, tetapi tidak ada tatap, yang ada hanya ratap. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita di pagi hari ini Bapak Ibu,
bagaimanakah cara kita, cara keluarga kita, supaya kita bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang tidak bisa dengan mudah dihembaskan oleh badai dan angin topan yang dahsyat. Ya. Banyak orang ketika diberi pertanyaan seperti itu, gimana sih caranya supaya keluargamu itu bisa awet? Ya. Gimana cara supaya keluarga itu bisa betul-betul menjadi keluarga yang kuat, bisa menjadi keluarga yang betul-betul berdiri teguh? Bagaimana bisa menjadi keluarga yang betul-betul bisa terhindar dari segala macam masalah? Ya, ketika orang ditanya seperti itu, banyak orang yang mungkin akan menjawab yaitu dengan cinta. Ya, kita butuh cinta supaya kita bisa mempertahankan keluarga kita. Ya. Tetapi ada juga yang berpandangan begini, kita nggak cuma cukup cinta. Ya. Kalau cuma dengan cinta tok nanti kamu mau makan apa? Ya. Ada yang berpendapat bahwa yang kita butuhkan nggak cuma cinta, tetapi kita butuh ekonomi, ya, faktor ekonomi, keuangan, ya, supaya kalau ada uang semuanya terjamin, semuanya bisa beli, semua kebutuhan bisa dicukupkan, maka keluarga itu akan aman, terhindar dari segala macam masalah. Ya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa keluarga itu nggak cukup cuma dengan ekonomi yang tinggi saja, ekonomi yang stabil saja, tetapi juga butuh yang namanya pendidikan. Ya, percuma jadi orang yang kaya tapi nggak punya pendidikan. Ya. Banyak jawaban di sekitar kita, banyak jawaban yang mengatakan faktor-faktor bagaimana kita bisa mempertahankan keutuhan keluarga kita. Ada yang menjawab cinta, ada yang menjawab soal harta, kekayaan, ada juga yang menjawab soal pendidikan. Ya, tetapi hari ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu bahwa jawaban yang seharusnya bagi kita bukan hanya sekedar 3 hal itu tadi. Memang betul ketiga hal itu tadi penting, tetapi lebih daripada itu ada yang lebih penting, yaitu kesatuan di dalam Tuhan, sehati dan sepikir di dalam Kristus. Itu yang menjadi dasar bagi kita. Itu yang menjadi dasar bagi kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, sebagai keluarga Kristen. Nah, inilah yang menjadi inti nasihat dari apa yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya. Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pembahasan kita mencoba memahami konteks di dalam bacaan kita ini, Bapak Ibu, ya. Di mana teks yang kita baca bersama tadi, ya, bacaan Filipi pasal yang kedua ini tadi, ini merupakan bagian penggalan dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, ini adalah bagian dari surat yang ia tulis, di mana pada saat itu Paulus itu nulisnya enggak sedang di rumah. Paulus nulisnya itu enggak sedang lagi santai-santai. Nulisnya enggak lagi dalam keadaan yang tenang, keadaan yang damai sehingga bisa menulis surat. Tetapi saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Paulus sedang berada di dalam kondisi, di dalam tempat yang kita tahu bersama di dalam penjara itu gimana suasananya. Suasananya pasti menyeramkan, suasananya mencekam, suasananya pasti betul-betul suram. Enggak ada canda tawa, enggak ada tawa bahagia, yang ada mungkin hanya penderitaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa Paulus ini tadi malah menuliskan hal-hal yang terbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dalam penjara. Di dalam penjara yang seharusnya keadaannya penuh duka cita, penuh kesedihan, penuh air mata, tetapi Paulus menuliskan hal-hal, ia berbicara tentang sukacita. Paulus berbicara tentang kerendahan hati. Paulus berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang nasihat-nasihat yang baik yang diberikan kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Meskipun memang pada saat itu konteksnya Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat, berbicara tentang kesatuan pribadi-pribadi sebagai anggota jemaat mula-mula, ya, tetapi hal ini juga bisa relevan dengan kehidupan kita saat ini. Hal ini juga relevan dengan konteks kita sekarang sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kenapa demikian? Karena keluarga kita itu
adalah jemaat kecil. Ya. Itu adalah jemaat yang pertama. Itu adalah jemaat yang utama. Kita berkumpul di tempat ini, kita berkumpul sebagai satu jemaat GKMI Bangsri, juga terdiri dari berbagai macam keluarga-keluarga. Ya, di mana keluarga kita yang pertama, keluarga kita adalah jemaat kecil yang pertama. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan yang telah bersama kita baca tadi, ya, ada tiga hal penting yang bisa kita petik dari surat yang ditulis oleh Paulus itu tadi, dalam kaitannya dengan keluarga yang sehati, sepikir di dalam Tuhan. Ya, ada tiga hal. Yang pertama, ini berbicara tentang kesatuan. Yang kedua, ini berbicara tentang kerendahan hati. Dan yang ketiga, ini berbicara tentang bagaimana kita bisa meneladani Kristus. Ya, ada tiga hal yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sehati dan sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita coba bersama mempelajari satu persatu. Kita mulai dari kesatuan. Ya. Apa itu kesatuan, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Sebuah kesatuan tidak bisa kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri. Sebuah kesatuan tidak bisa kita dapatkan hanya melalui usaha kita sendiri. Kita tahu di dalam keluarga kita ada berbagai macam karakter. Ya. Ada yang karakternya mungkin orangnya itu pendiam, ada orang yang pencilaan, ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert, ada orang yang hari-harinya selalu bergembira, selalu tertawa, selalu bersuka cita, orang yang humoris, tapi ada juga orang yang suka menyendiri, pemurung, suka berdiam diri. Ada berbagai macam karakter di dalam keluarga kita. Bapak, ibu, anak, semuanya berbeda-beda. Nah, di sini kita diminta untuk menjadi satu, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar satu karakter, tapi kita diminta untuk menjadi satu dalam kasih, satu dalam jiwa, dan juga satu dalam tujuan. Bagaimana caranya? Tentu ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang untuk kita lakukan. Apalagi kita memiliki karakter yang berbeda-beda di dalam keluarga kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu kesatuan ini hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Kesatuan itu hanya bisa kita temukan di dalam Kristus Yesus. Mengapa kok harus Kristus? Mengapa kok harus lewat Tuhan? Mengapa kok enggak bisa lewat diri kita sendiri? Kenapa kok enggak bisa lewat cara kita sendiri? Kenapa kok harus lewat Kristus? Ya, karena dalam ayatnya yang pertama, ya di situ dikatakan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ada 4 hal di dalam diri Kristus yang menjadi dasar kesatuan kita sebagai orang percaya. Ada nasihat, ya, sebagai penuntun dalam keluarga kita yang bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Kemudian ada penghiburan kasih, ya, sebagai kekuatan kita, sebagai yang menguatkan kita ketika kita sedang lemah. Ada persekutuan roh, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang tinggal di dalam diri kita, yang menggerakkan kita, bukan hanya sekedar oleh emosi kita semata. Dan juga ada kasih mesra dan juga belas kasihan. Ada 4 hal di dalam diri Kristus yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi satu di dalam keluarga kita. Kesatuan bukan berbicara tentang kita selalu setuju dengan pendapat anggota lain di keluarga kita. Kalau ada yang berpendapat demikian, ada yang mengusulkan demikian, kita langsung setuju. Oke, aku setuju, aku mau ikut, ya. Enggak cuma sekedar itu. Kesatuan itu bukan cuma sekedar kita selalu iya menyetujui segala hal. Tetapi kesatuan itu adalah hasil dari banyaknya perbedaan
yang disusun bersama-sama dengan kasih kepada satu arah dan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Keluarga yang dipimpin oleh Kristus tidak akan saling menjatuhkan, tetapi keluarga yang dipimpin oleh Kristus akan menjadi keluarga yang saling mengangkat, yang saling menopang, yang saling mendorong, bahkan di tengah perbedaan sekalipun, keluarga itu akan saling menopang. Bapak Ibu, ya kalau kita update di sosial media ya, terutama di TikTok, ya, di TikTok itu lagi ada tren, Bapak Ibu, ada tren orang naik perahu, ya naik kapal itu namanya pacu jalur, kalau Bapak Ibu tahu ya. Ada pacu jalur, ya mereka itu naik kapal gitu panjang, ada banyak orang yang dayung dan di depannya itu ada anak kecil yang nari. Ya, jadi itu didayung kenceng, tapi di depan ada anak kecil yang nari. Nah, video ini tuh viral, Bapak Ibu, enggak cuma di Indonesia, tapi viral sampai ke seluruh dunia. Jadi orang-orang di luar negeri itu mereka pada buat video ngikutin tariannya anak kecil ini. Ya, tarian anak kecil yang ada di atas kapal. Ya, kapalnya ini melaju dengan sangat kencang, tapi di depannya ada anak kecil. Nah, tapi di sini fokus kita bukan di anak kecilnya, tetapi fokus kita adalah di para orang-orang yang mendayung kapal itu. Ya, ada banyak sekali orang yang mendayung kapal itu, sampai belasan atau mungkin ya puluhan ya, bisa sampai 20. Ada banyak orang yang mendayung. Bapak Ibu coba bayangkan ketika orang-orang yang mendayung ini iramanya nggak sama. Ya, kalau Bapak Ibu nonton videonya itu, mereka mendayungnya itu barengan, sama, cepet banget. Ya, coba bayangkan setengah dari mereka saja dayungnya beda-beda. Apa yang terjadi? Pasti kapal itu nggak bisa melaju dengan kencang. Pasti kapal itu mungkin bisa nggak melaju lurus, bisa belok kiri kanan. Mungkin kapal itu juga bisa bergoyang-goyang sehingga anak kecil yang menari di atas kapal itu, di depan kapal itu bisa terjatuh. Ya. Coba bayangkan kalau orang-orang yang mendayung itu juga mendayung dengan arah yang berlawanan. Pasti kapal itu nggak bisa berjalan. Itu sama seperti dengan keluarga kita. Apabila satu sama lain, apabila kita sebagai satu keluarga, kita sebagai anak, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, kita mendayung ke arah yang lain, maka kapal kita bisa oleng. Maka keluarga kita bisa oleng. Maka keluarga kita bisa perlahan-lahan menuju kepada keretakan. Dan oleh karena itu, kita sebagai keluarga juga harus didayung ke arah yang sama. Kita harus didayung ke arah tujuan yang sama, menuju kepada Kristus, di dalam Kristus, sehingga kita dapat menjadi keluarga yang bisa maju dengan lurus. Itu jika kita berbicara tentang kesatuan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kerendahan hati. Ya, kita pasti tahu apa itu kerendahan hati. Ya, nggak perlu dijelaskan lagi, apa sih itu kerendahan hati? Ya. Tapi pertanyaan bagi kita sekarang yaitu, apa sih sumber konflik yang paling utama di tengah keluarga kita? Apa yang seringkali membuat keluarga kita itu menjadi sedikit renggang, menjadi ada perbedaan pendapat, menjadi ada pertengkaran kecil-kecilan? Apa sih penyebab utamanya? Ya kita, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, yang menjadi penyebab utama, utama pertengkaran, sumber konflik di keluarga kita, yaitu tentang ego, ya, tentang keegoisan, ingin menang sendiri, sama seperti kita rebutan TV itu tadi ya, rebutan remote TV itu tadi. Ya, kita bisa hidup satu rumah, tetapi penuh persaingan, tetapi penuh pertengkaran, tetapi penuh kebisingan karena ego kita, karena keinginan kita, kita memaksakan kehendak kita. Ya, seringkali kita berlaku demikian. Ya. Sebagai seorang suami, seringkali kita ingin dimengerti, tetapi kita tidak mau mengerti. Sebagai seorang istri, seringkali kita menuntut perhatian, tetapi kita tidak mau memberi pengertian. Sebagai seorang anak, seringkali kita pengen dimanja-manja. Kita menuntut untuk dimanja, tetapi kita tidak memberi penghargaan ke orang tua. Sebagai orang tua, seringkali kita menuntut hormat ke anak-anak kita. Kita pengen dihormati sama anak-anak kita. Tetapi
kita tidak memberikan teladan. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang sering terjadi di dalam keluarga kita. Dan di ayat yang ketiga dan sampai yang keempat di sini dijelaskan apa itu arti kerendahan hati. Dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rendah hati berarti tidak merasa diri paling benar. Rendah hati berarti tidak memaksakan kehendak. Rendah hati berarti bersedia mendengar. Kita mau mendengar apa pendapat yang dikatakan oleh anggota keluarga kita yang lain. Kita bersedia mendengar, bahkan sekalipun kita enggak setuju. Kita punya pendapat yang lain. Kita punya pendapat yang menurut kita itu benar. Kita merasa bahwa pendapat anggota keluarga kita yang lain itu salah. Tetapi kita harus tetap mendengarkan. Itu yang namanya rendah hati. Kita enggak mau menang sendiri, tetapi kita mau menghargai pendapat orang lain. Keluarga kita itu sama seperti orkestra, Bapak Ibu. Ya, sama seperti paduan suara, sama seperti drum band. Ya, ada berbagai macam alat musik yang dimainkan. Ada berbagai macam suara yang kita nyanyikan. Semuanya beda-beda, enggak ada yang sama. Ya, tetapi ketika semuanya itu bergabung menjadi satu, ketika semuanya itu diarahkan dengan benar, ada yang mengarahkan, ada kondekturnya, ada dirijen yang mengarahkan, maka itu ketika digabungkan akan menjadi satu suara yang indah, akan menjadi satu karya yang indah, yang enak banget didengar. Ketika kita fokus kepada satu tujuan, ketika kita mendengarkan arah dirijen, ketika kita mendengarkan arah kondektur yang mengarahkan kita. Kristus adalah kondektur kita. Kalau kita semua mau menjadi solois, ya, kalau kita mau menang sendiri, kalau kita pengen tampil sendiri, nggak peduli dengan teman-teman kita yang lain, nggak peduli dengan keluarga kita yang lain, maka yang terjadi bukanlah harmoni, bukanlah keindahan, tapi yang terjadi adalah kekacauan. Itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang harus kita miliki, yang harus terus kita kerjakan di dalam keluarga kita. Yang ketiga, kita berbicara tentang meneladani Kristus. Bapak Ibu, kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan utama kita. Kristus harus menjadi teladan tertinggi kita. Ayat 5 berkata, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus adalah model utama dari kasih dan kerendahan hati. Kristus adalah model utama dari kesatuan itu tadi. Apa yang perlu kita teladani dari Kristus adalah pengorbanannya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat kita yang terakhir itu dijelaskan dengan runtut bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, tetapi ia rela untuk merendahkan diri. Ia tidak mempertahankan haknya. Ia yang seharusnya duduk bersama-sama dengan Allah, memiliki kuasa yang tinggi, bisa enak-enak duduk di surga, tetapi ia rela mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Ia tidak menuntut harus dilayani. Ia tidak pengen harus dilayani seperti seorang raja, harus dituruti segala keinginannya. Tetapi Kristus rela untuk melayani. Kristus rela untuk membasuh kaki para muridnya. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya, Kristus tetap taat. Ia tetap taat, ia rela mati. Bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Itu pengorbanan yang Kristus lakukan. Dan itu yang harus kita teladani. Jika Kristus, jika Tuhan Yesus rela taat, rela mengorbankan dirinya demi umatnya, bukankah kita juga harus meneladaninya dalam keluarga kita? Bukankah kita juga harus rela berkorban demi keluarga kita? Bukankah kita juga harus rela memberikan yang terbaik bagi keluarga kita? Tidak peduli kita sebagai seorang ayah, tidak peduli kita sebagai seorang ibu, sebagai suami atau istri, ataupun sebagai seorang anak, mari kita juga harus memberikan yang terbaik bagi keluarga kita.
kita harus menjadi sama seperti Kristus yang rela berkorban demi kepentingan. Melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini, melalui tema yang bersama-sama kita bahas, yaitu keluarga yang sepikir, yang sehati sepikir di dalam Tuhan, kita harus mengaplikasikan hal-hal ini dalam hidup kita setiap hari. Ya. Mari kita bersama membangun mesbah keluarga di tengah keluarga kita. Banyak keluarga itu yang hancur bukan karena kurang uang, bukan hancur karena kurang pendidikan, bukan hancur karena kurang cinta, tetapi banyak sekali keluarga yang hancur karena kurang doa, karena kurang sokongan, kurang topangan doa yang harus dilakukan setiap hari di dalam keluarga kita. Mari kita bersama belajar membangun mesbah keluarga. Kita meluangkan waktu kita berdoa bersama setiap hari. Kita membangun persekutuan setiap hari. Kita membaca firman bersama setiap hari di dalam satu keluarga. Kita berdoa antara satu dengan yang lain, mendoakan, menguatkan, mendukung di dalam doa. Ya. Kita itu perlu yang namanya doa. Kita perlu membangun yang namanya mesbah di tengah keluarga kita. Kemudian kita juga harus yang namanya merawat komunikasi, dan kita harus memiliki waktu yang berkualitas bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan biarkan kesibukan kita mengambil alih keintiman keluarga kita. Jangan biarkan kita kehilangan waktu kita untuk bercanda gurau dengan keluarga kita. Jangan biarkan kita fokus dengan gadget kita fokus dengan kesibukan kita sendiri. Kita nggak ada waktu untuk berbicara dengan keluarga kita. Mari kita terus menanyakan kabar, kita terus menanyakan perasaan, kita menanyakan apa impian anak-anak kita, menanyakan bagaimana perasaan pasangan kita, perasaan orang tua kita. Mari kita saling memperhatikan di tengah keluarga kita. Jangan kita hanya berbicara tentang tugas, jangan kita hanya berbicara tentang aturan, tetapi mari kita juga berbicara tentang hati, berbicara tentang perasaan. Kemudian mari kita juga mempraktekkan kasih dan pengampunan tanpa syarat. Bapak Ibu, keluarga itu adalah tempat di mana kita belajar, kita berlatih kasih yang sejati. Tempat pertama-tama di mana kita bisa berlatih, belajar tentang apa itu kasih, belajar tentang apa itu cinta, belajar tentang apa itu kasih orang tua, kasih keluarga, terlebih lagi kasih Tuhan kepada keluarga kita. Keluarga adalah tempat yang paling pertama dan yang paling utama. Jangan pernah kita menyimpan rasa sakit hati. Jangan pernah kita merasa gengsi untuk minta maaf. Ya. Ini yang sering kali terjadi di tengah keluarga kita. Seringkali kita menjadi sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita menuntut anak kita untuk meminta maaf. Tetapi ketika kita sebagai orang tua yang melakukan kesalahan, seringkali kita gengsi. Ya. Kita sungkan untuk meminta maaf kepada anak kita. Kita merasa kita sudah benar. Jangan gengsi untuk minta maaf. Mari kita mempraktekkan kasih. Kita mempraktekkan pengampunan tanpa syarat di tengah keluarga kita. Kemenangan terbesar bukan saat kita menang berargumen. Bukan saat kita menang, kita memaksakan kehendak kita. Tetapi kemenangan yang sejati yaitu ketika kita menang dalam mengasihi. Kemudian yang terakhir, mari kita memelihara kelembutan dan hormat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sebagai istri, hormatilah suamimu dan jadilah penolong yang sepadan. Sebagai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam kasih, bukan karena terpaksa. Dan sebagai orang tua, jangan bangkitkan amarah anak-anak, tetapi bimbing mereka dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ya, pada akhirnya kita bersama tahu bahwa hidup kita ini singkat. Ya, hidup kita di dunia ini enggak lama. Hidup kita ini paling cuma berapa tahun sih? Paling 70, 80 itu ya kalau kita diberi umur panjang. Ya. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang mau kita wariskan? Apa yang mau kita berikan kepada anak-anak kita? Apa yang mau kita berikan kepada cucu-cucu kita? Apa yang mau kita teruskan kepada keluarga kita? Apakah kita mau memberikan rumah? Rumah bisa kapan saja hancur. Apakah kita mau memberikan warisan harta? Harta bisa kapan saja habis.
Apakah kita mau memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita? Pendidikan memang penting, tetapi bukan yang terutama. Tetapi warisan terbesar, warisan terutama yang harus kita berikan kepada anak cucu kita adalah teladan hidup. Teladan untuk hidup di dalam kasih Kristus. Karena keluarga yang sehati dan sepikir di dalam Tuhan, maka akan menghasilkan anak-anak yang kuat secara rohani. Akan menjadi terang dan teladan di tengah masyarakat, dan akan menjadi alat Tuhan yang dipakai secara luar biasa, baik dalam pelayanan dan juga dalam kegerakan misi. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Hari ini kita bersama-sama belajar, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah keluarga saya saat ini sudah hidup di dalam persatuan, atau malah sebaliknya keluarga kita masih dipenuhi dengan pertikaian? Apakah saya sudah menjadikan Kristus sebagai pusat rumah tangga saya? Apakah saya sudah merendahkan diri, atau justru saya masih menuntut dan menghakimi? Keluarga yang sehati sepikir bukan keluarga yang tidak pernah pecah, tetapi keluarga yang sehati dan sepikir adalah keluarga yang bersedia disatukan ulang setiap hari dalam kasih Kristus. Hari ini, mari kita biarkan Tuhan bekerja, merekatkan kembali hubungan yang sudah lama renggang, melembutkan kembali hati yang keras, menyatukan kembali langkah-langkah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Biarlah Tuhan menolong membimbing keluarga kita dan menjadikannya seperti yang Tuhan rancang sejak semula. Satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman yang telah bersama kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan setiap kami. Engkau telah menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan sebagai anggota keluarga, kami harus saling mengasihi. Kami harus saling mencintai. Kami harus saling merendahkan diri. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami harus saling memberikan pengorbanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami kembali lagi diingatkan bahwa sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami harus menjadi satu keluarga yang sehati, menjadi keluarga yang sepikir di dalam Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang satu hati, satu iman, satu kasih, dan satu tujuan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami Tuhan, Engkau yang mengajari kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semuanya itu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, ketika kami mengandalkan keinginan kami sendiri Tuhan, maka itu semua tidak akan terjadi. Tapi kami mau bersama Tuhan, supaya kami dapat mengandalkan Engkau di tengah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang menuntun setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang melayani Engkau, melayani sesama. Kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat dan dapat menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan kehidupan kami mau menyerahkan keluarga kami Tuhan, sehingga keluarga kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Engkau. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan yang hijau untuk diakonia. Saya akan membacakan nats Alkitab yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, petugas bisa maju ke depan.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucapkan segala puji syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam setiap pelayanan kami Tuhan berkenan, dan terima kasih kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajar dan mendidik kami. Kami boleh berkenan menjadi keluarga berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini boleh berkenan dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Diberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha, diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, dan biarlah persaudaraan kita dalam Tuhan semakin erat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pujian dari PPR 1 nomor 1177 akan kita naikkan. Tidak
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk Saudara Nugroho yang berulang tahun. Tuhan menolong anakmu di masa mudanya. Tuhan menolong kuliah yang sedang dikerjakan, dilakukan oleh hamba-Mu. Tuhan membuat menjadi berhasil sehingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati untuk lingkungan teman-teman, memberi pengaruh yang baik, dan dia juga memberi pengaruh yang baik bagi teman-teman di mana anak-Mu tempatkan. Tuhan memberkati untuk pelayanannya, Tuhan memberkati untuk kedua orang tuanya. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Demikian juga untuk anak Mita, Tuhan juga menolong di dalam masa pertumbuhannya, semakin mencintai akan Tuhan. Tuhan melimpahi dengan kesehatan. Tuhan memberkati orang tuanya yang mendampingi, sehingga Mita boleh melihat kasih Kristus yang memancar di dalam kedua orang tua yang dikasihinya. Demikian juga untuk Bu Legina dan juga Pak Esti. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, baik dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, kesehatan yang Tuhan beri, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan, pergumulan-pergumulan secara pribadi, Tuhan memberi jalan keluar. Roh sukacita, damai sejahtera senantiasa memenuhi hati hamba-hamba-Mu ini bersama dengan keluarga yang dikasihi. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan senantiasa mengiring langkah hidup kami, sehingga sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, kami sungguh boleh mengalami lawatan Tuhan, kasih kemurahan yang mengiring di dalam kehidupan kami. Bahkan kami disanggupkan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang engkau kerjakan akan dibuat berhasil di dalam namanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.